Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel dengan topik Kearifan Lokal Tradisi Lisan Markobar Masyarakat Mandailing, karya bersama saya, Yunarni Sregar, dengan Ibu Nopi Anugrah Jekti dan Ibu Siti Gomo Atas. Budaya dapat dipandang sebagai cara hidup dan beradaptasi sekelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mengandung keseluruhan nilai yang menjadi ciri khas dan kekuatan masyarakat yang mewarnai dalam pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan masyarakat. Budaya mewariskan nilai dan karakter sebagai modalitas berkehidupan sebagai wujud dari kapabilitas, dari kecerdasan emosi dan spiritual untuk meningkatkan kualitas masyarakat tersebut. Salah satu cara masyarakat beradaptasi adalah dengan melestarikan nilai-nilai budaya secara turun-temurun melalui sebuah rangkaian kebiasaan yang dikenal dengan tradisi. Tradisi ialah keyakinan atau perilaku yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang mengandung makna khusus sebagai warisan masa lalu dan merupakan cara berkomunikasi diri dengan Tuhan yang mengandung daya kekuatan dan sikap moral sebagai kelanjutan dari ekspresi etos. Tradisi lisan merupakan salah satu bentuk perwujudan budaya etnik yang umum di seluruh Indonesia. Tradisi lisan merupakan sesuatu yang diucapkan dalam masyarakat. Tradisi lisan dapat dilakukan dalam setting formal maupun non-formal dengan kandungan pesan yang dalam. Suku Mandailing adalah salah satu suku yang berasal dari wilayah sekitar Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Padang Lawas Utara. Beberapa tradisi lisan yang bisa disebut adalah mangambat, mengandung, mangalehen mangan, mangupah, manjair, maralok-alok, marbuye-buye, marburas, markobar, maronang-onang, marsitogol, atau jengjeng, marturi, marungut-ungut, dan marmayam. Keseluruhan tradisi lisan atau sastra lisan tersebut sudah hampir punah, jika tidak dapat dikatakan hilang sama sekali. Padahal di dalam setiap tradisi tersebut terdapat kebijakan dan keunggulan kebaikan yang dalam dan penuh makna. Salah satu tradisi lisan yang masih dijalankan adalah tradisi Markobar dalam adat Mandailing. Markobar merupakan pesan nasihat yang disampaikan dalam suasana kekeluargaan, baik dalam acara pesta maupun dalam suasana duka. Markobar sebagai salah satu sastra lisan Mandailing tercatat sebagai kearifan lokal yang harus dilestarikan. Markobar memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan merupakan bentuk cinta atau olong dalam adat yang melibatkan semua pihak dalam dalian natolu, kerabat penting. Bagi sebagian orang yang tidak memahami adat istiadat Mandailing, tidak memahami ragam bahasa Mandailing, dan tidak mengetahui hubungan kekerabatan dan sosial masyarakat Mandailing, mungkin acara Markobar ini dianggap sangat membosankan, membuang-buang waktu, apalagi bila sebagian topik sendok garpu Mandailing hanya itu. Namun, inilah penerapan olong atau cinta dalam adat Mandailing. Sebagai tradisi lisan, penyampai pesan dan nasihat, Markobar memiliki kedalaman makna dalam membentuk karakter masyarakat. Ada 4 fungsi, yaitu marsipiongo dalam kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau mencegah kebaikan dan mencegah perbuatan tidak baik. Tradisi adat baku yang mesti ada dan melekat dalam upacara, atraksi kata, dan negosiasi para parkobar atau parhata-hata. Dalam proses pengambilan keputusan dalam mangaririt atau meresek, menyapai boru atau melamar, pataru batang boban atau menyerahkan, dan acara mencari calon pasangan atau maligin boru, dan fungsi seni keindahan berbahasa yang sangat terlihat ketika Parkobar mengungkapkan nasihat menggunakan gaya berbahasa yang khas, pilihan kata atau diksi dan intonasi yang menarik. Penelitian ini difokuskan untuk melihat permasalahan penelitian bagaimana melestarikan tradisi lisan Markobar sebagai keunggulan karakter yang berasal dari kearifan lokal dalam perspektif pelaku tradisi lisan adat Mandailing dengan penekanan pada upaya menggali makna pendidikan karakter melalui bahasa lisan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengacu pada praktik tradisi lisan Markobar pada masyarakat Mandailing, Sumatera Utara. Data diambil dengan menginterview responden yang merupakan para tokoh yang biasanya terlibat dalam acara Markobar dengan teknik snowball. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Hasil penelitian menunjukkan diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan fungsional dalam menjalankan upaya Markobar dengan lebih menekankan pada makna dan tujuan. Yang penting dipahami dan dipersiapkan adalah posisi dalam adat.
Posisi dalam adat ini hendaknya memperhatikan Dalian Natolu atau 3 tumpuan saling menjalin. Dalian Natolu menjelaskan pola hubungan kekerabatan dengan pelaksanaan acara atau suhud, apakah sebagai mora, kahanggi, anak boru. Dalam filosofi Mandailing dijelaskan seseorang mesti santun kepada mora, kemudian perhatian kepada kakak beradik dan sayang pada anak boru sebagai mora, dan paling tua dalam keluarga besar yang mewawancarai dan baru saja melangsungkan acara markobar selepas kepergian sang suami. Menambahkan bahwa terlarang bagi individu Mandailing melakukan perseteruan dengan kahanggi. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai pentingnya tradisi markobar. Pandangan pertama, tradisi yang penting untuk dilakukan dikarenakan muatan pesan dan tujuan dari pelaksanaan markobar yang salah satu pendidikannya adalah keberagaman dan karakter. Sementara di sisi lain, ada yang berpandangan markobar tidak penting dan hanya membuang-buang uang dan waktu. Markobar dilaksanakan seharian penuh, bahkan bisa berhari-hari bergantung pada posisi ekonomi dan peran dalam keluarga besar dari suhud. Belum lagi prasarat acara markobar yang mesti menyajikan makanan yang tersaji secara prasmanan dan menghidang seluruh yang hadir, terutama yang menjadi raja. Oleh karena itu, seluruh responden sepakat bahwa perlu dicari pola pelestarian markobar sebagai tradisi yang syarat nilai. Pelibatan generasi muda dan pembelajaran nilai terpadu dengan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai upaya dilakukan untuk melestarikan tradisi lisan yang syarat dengan nilai kearifan lokal. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.